Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah ala ba'dah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu khususan alika dan kita Syekh Salim bin Abdullah bin Salim al-Khadiran al-Syafi'i Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Bandani al-Jawi al-Syafi'i Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu at-tahiyyatu. Ya. Tulis. Oh, baik kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tulis. Oh. Qauluhu at-tahiyyatu qala Utsmanu fi Tuhfatil Habibi. Qauluhu ucapan dalam tahiyat itu at-tahiyyatu, lafaz at-tahiyyatu ya-nya ada tasdidnya. Qala Utsman fi Tuhfatil Habib, berkatalah Syekh Utsman dalam kitab Tuhfatul Habib. Huwa lafaz at-tahiyat itu bi fathit ta'i, dengan fathahnya huruf ta, wa kasril ha'i, kasrahnya huruf ha, al-muhmalati yang tidak bertitik. Kalau kha kan ada titik, kalau ha enggak ada. Lafaz at-tahiyyat belakangnya ada alif dan ta. Jam'u tahiyyatin itu bentuk jamak dari lafaz tahiyyat. Kalau tahiyyat ya-nya panjang itu jamak, kalau tahiyyat itu jamak mufrad. Mufrad itu artinya tunggal. Wa huwa yaitu ma yuhayya bihi, memberikan penghormatan, min salamin dengan salam, wa ghairihi dan selainnya. Wakila dan dikatakan makna tahiyat itu adalah al-mulku, kerajaan. Wakila dan dikatakan arti tahiyat itu al-azamatu, kemuliaan. Wakila dan dikatakan makna tahiyat itu assalamatu minal afat, selamat dari berbagai macam kekurangan. Itu makna tahiyat, maknanya banyak. Al-mulku, al-dhumah, assalamah minal afat. Wal qasdu bidzalik, dan yang dituju dari tahiyat itu adalah as-sana'u, memuji Allahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, segala pujian. Bi'annahu, sebab sesungguhnya Allah ta'ala ahlun, yang paling pantas, li jami'it tahiyyati, untuk semua pujian. Minal khalqi, dari makhluk. Makanya kalau dalam Fatihah alhamdu, segala puji lillahi, hanya milik Allah. Kalau kita muji orang itu ya hari ini dipuji, besok ya bisa dicaci maki.
yang dulunya dipuji-puji tiba-tiba entah ada masalah apa langsung dicaci maki. Itu kalau muji selain Allah. Kalau Allah itu memang segala puji itu as-sana'u 'alallahi ta'ala bi annahu ahlun li jami'i tahiyyati minal khalqi. Bahwa memang Allah lah zat yang paling pantas untuk dipuji. Wa innama jumi'at, karena dan sesungguhnya hanya dikumpulkan li anna kulla wahidin, dari setiap minal muluki, beberapa kerajaan atau penguasa, kana lahu tahiyyatun ma'rufatun, maka ada pujian yang terkenal. Nah, ini yang selanjutnya ini menceritakan tentang asal mula bacaan tahiyat itu. Sholat yang kita lakukan sekarang itu kan pertama kali diperintahkan saat peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kebetulan pas ini saat ini kita berada di bulan Rajab. Belum ya? Masih apa ini? Mati lagi ya? Oh bareng. Oh berarti belum ya. Nah, Isra Mi'raj itu kan masyhurnya terjadi pada bulan Rajab. Nah, sholat yang kita laksanakan sekarang ini adalah pertama kali diperintahkan itu pada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, di antara bacaan yang wajib dalam sholat, karena sholat kita itu yang wajib dibacakan cuma 5: takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam yang pertama. Yang wajib dibaca cuma itu, yang lain itu tambahan, sunnah. Tapi walaupun sunnah, kalau terbiasa dibaca kok enggak dibaca, ya kayaknya gimana gitu. Nah, ya, umpama yang baca surat setelah Al-Fatihah itu orang yang enggak tahu dikiranya kan wajib. Sehingga umpama besok-besok imami ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, langsung rukuk. Itu mungkin jamaah yang nggak tahu ada yang teriak subhanallah. Aliran apa ini kok aneh? Sesat. Umpama Gus Rai besok jamaah ke Al-Muhajirin ya, suruh ngimami umpama ya Gus Rai ya. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, langsung Allahu Akbar. Kalau yang tahu ya enggak masalah, yang enggak tahu ya malah subhanallah. Padahal sesuatu yang tidak wajib itu kalau enggak ya biarin. Nah, yang wajib dibaca itu termasuk diantaranya adalah tahiyat. Waqad warada, dan sungguh tersiar atau terjadi fil khabari, dalam satu khabar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra'i, ketika peristiwa Isra Mi'raj, lamma jawaza sidratal muntaha, ketika Rasulullah melewati Sidratul Muntaha, tempat yang tertinggi. Yang kita tahu peristiwa itu kan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu Isra-nya. Kemudian Mi'rajnya itu minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Ghasyiyatuhu sahabatun, ghasyiyatuhu menutupi, sahabatun awan. Rasulullah itu dalam perjalanannya diselimuti awan, min nurin, dari cahaya, fiha, di Sidratil Muntaha itu, minal alwani, dari berbagai macam. Alwan itu artinya dari kata laun. Launun itu satu warna, kalau alwan itu macam-macam warna. Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Fawaqafa Jibrilu walam yasir ma'ahu, ketika sampai ke Sidratul Muntaha itu, ikan perjalanan Mi'raj, Isra Mi'raj itu kan tour guide-nya malaikat Jibril.
Lah ketika Sidratul Muntaha udah nyampe situ, malaikat Jibril tiba-tiba berhenti. Walam yasir ma'hu, dan tidak berjalan lagi berbareng dengan Rasulullah. Pokoknya misalnya jalan berdua, tiba-tiba itu malaikat Jibril berhenti. Kemudian faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi kepada Jibril. Apa kata Rasulullah? La tatrukni asiru munfaridan. La tatrukni, jangan tinggalkan aku. Asiru, berjalan, munfaridan, sendiri. Kalau bahasa kita begini, Bril, kenapa berhenti? Jangan tinggalin saya sendirian. Ayo lanjutin. Kan gitu ya, kalau kita mau jalan berdua kan begitu bahasanya ya. Faqala Jibril wa ma minna illa lahu maqamun ma'lumun. Ini kalau pakai bahasa orang Betawi Pak Ji ya. Gua udah kagak kuat. Itu udah bukan tempat gua tuh. Kalau logat Betawi kan begitu Pak Ji ya. Ini seandainya obrolan Betawi kan gitu. Kalau obrolan Sunda ya gimana Bos? Aduh, aing ente apa? Ente apa? Ente kuat. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lumun. Saya kalau ke tempat itu saya udah gak kuat. Faqala, kemudian Rasulullah tetap bujuk, sirma'i walau khatwatan. Udahlah, temenin saya walaupun cuma selangkah. Udah deh, selangkah lagi dah, selangkah dah. Berarti kan kayak orang tawar-tawaran ya. Jalan bareng, tiba-tiba Jibril berhenti. Kemudian ketika berhenti, ayo lanjut tuh Jibril, ayo. Udah gak kuat saya, situ udah gak kuat. Ayo dah, selangkah lagi, gak apa-apa dah, selangkah lagi. Sirma'i walau khotwatan, sir berjalanlah, ma'i bareng dengan aku, walau khotwatan, walaupun cuma selangkah. Fasara, kemudian berjalanlah mahu malaikat Jibril bersama dengan Rasulullah khotwatan, satu langkah. Fakada, maka hampir saja ayah tariko, terbakar. Minan nuri wal jalali wal haibat, terbakar dengan kuatnya cahaya, kemuliaan dan kehebatan. Malaikat Jibril sudah enggak kuat, Rasulullah yang kuat. Wasabura wadaba hatta sara qadral usfuri. Wasabura, dan mengecil. Mengecil itu apa? Kisut. Kalau orang Jawa mengkeret. Mengkeret, malaikat Jibril mengkeret. Wadaba, hampir melebur, hampir meleleh. Hatta sara qadral usfur, sehingga menjadi semisal seukuran burung emprit. Usfur itu usfuriyah. Itu ada kitab kecil dulu zaman pernah saya ngaji, itu namanya Mawaidul Usfuriyah, nasihat burung emprit. Ya kalau di Arab ya bukan burung emprit, pokoknya usfuriyah itu burung-burung kecil yang kayak emprit. Nah, kalau kiai-kiai Jawa dulu maknanya ya burung emprit, padahal entah burung kerenjak atau burung apa. Ya pokoknya kalau kecil nyebutnya emprit gitu. Apa burung musola ya Pak Ji. Jadi ketika nyampe ke Sidratul Muntaha itu, malaikat Jibril udah gak kuat, tapi dibujuk oleh Rasulullah untuk lanjutin perjalanan. Begitu malaikat Jibril baru melangkah selangkah, hampir saja terbakar dan tubuhnya mengecil seukuran burung emprit. Fasara qadral usfur. Wa asyara ila Nabi, maka kemudian Jibril memberi isyarat pada Nabi. Kalau kata kita ya kalau nyerah lambaikan tangan gitu ya. Kalau dulu acara apa itu? Uji nyali. Ya berarti fa asyara ila Nabi, kemudian malaikat Jibril berisyarat kepada Rasulullah. Berarti kan memberi tanda ya, lambaikan tangan apa-apa gitu. Bi ayyusallima ala rabbih, dengan mengucap salam kepada Tuhannya. Idza wasala ika ila makanil kitab, ketika sampai ke tempat apa itu? Kitab itu artinya ngobrol.
ke tempat yang Allah Rasulullah bertemu langsung dengan Allah. Kalau bahasa kita begini, mat udah mat lanjutin mat udah gak kuat mat, daripada saya kisut kayak burung emprit kan gitu ya. Udah lanjutin dah, ntar salam aja sama Allah kalau nanti lu udah nyampe sono. Kalau bahasanya Betawi kan gitu Pak Jiyo. Kalau lu udah nyampe sono, udah saya nitip salam aja udah gak kuat, udah nyerah. Daripada kebakar jadi burung emprit, ya udah dah lanjutin. Pakai itu kalau diterjemahin pakai bahasa Betawi gitu. Falamma wasala Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi qala, maka ketika Nabi Muhammad langsung berjumpa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, qala, maka Rasulullah mengucap at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Berarti begitu ketika Rasulullah nyampe langsung berjumpa dengan Allah, kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatu, macam-macam penghormatan, al-mubarakatu, macam-macam keberkahan, as-shalawatu, kasih sayang dan kehormatan, at-thayyibatu, berbagai macam kebaikan, lillahi, hanya milik Allah. Faqala Allah Ta'ala, maka ketika Allah melihat kedatangan Rasulullah, langsung mengucap assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti ini kan dialog antara Allah dan Rasulullah. Assalamu, keselamatan, alaika, untukmu, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi, dan rahmatnya Allah, wa barakatuh, dan keberkahan. Fa'ahabban nabiyyu, maka sukalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakuna li ibadihi salihin nasibun min hadzal maqam. Rasulullah sangat suka kalau hamba-hamba Allah yang soleh juga mendapatkan salam dari Allah. Faqala, maka Rasulullah menjawab assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi Rasulullah sebagai pemimpin ketika menghadap Allah mendapat penghormatan dari Allah berupa salam, beliau keingetan umatnya, maka tidak mengucapkan assalamu alayya. Kalau assalamu alayya itu salam hanya untukku, tidak, tapi assalamu alayna, salam keselamatan untuk kita semua, wa ala ibadillahis sholihin, dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, ini kan dialog Rasulullah dan Allah. Dan di situ menunjukkan betapa Rasulullah itu sangat peduli dengan umatnya. Ketika ia memperoleh anugerah yang luar biasa dari Allah, beliau langsung ke pikiran umatnya, tapi spesifik yang soleh. Maka dalam doa Rasulullah, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dan salam ini yang kita baca kalau kita masuk rumah habis bepergian, dan kita yakin di dalam rumah itu nggak ada orang. Nah, salam yang kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kita tahu istri nggak ada, anak-anak nggak ada, kunci kita yang bawa. Nah, kan tentu yakin di dalam nggak ada orang, kecuali ada orang masuk lewat plafon. Nah, iya kan. Nah, ketika itu yang diajarkan membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dan ada
doa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kalau nggak dari Ummu Salamah, yaitu ada seorang sahabat yang ngadu pada Rasulullah tentang kesulitan ekonomi. Terus pokoknya ekonomi lagi ruwet lah, usaha ini gagal, kerja sono sini masih ruwet. Ketika lapor pada Rasulullah, ya Rasul, kok hidup saya kok nyari maisha itu ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari kok ruwet sulit, ini gimana ya Rasul? Nah kemudian diajarkan ketika masuk rumah, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sekali, qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi bacanya jangan kencang-kencang. Ntar kalau baca kencang-kencang tetangga sebelah denger malah tahlilan. Baru pulang kok malah tahu-tahu qul huwallahu ahad. Oh, malah tetangga kanan kiri pada curiga. Ya bacanya alon-alon. Nah kalau nggak punya wudhu nggak apa-apa. Karena orang yang berhadas kecil itu tetap diperbolehkan untuk membaca Quran. Jadi tetap boleh baca Quran walaupun tidak punya wudhu. Tapi kalau punya hadas besar boleh, haram. Lagian dari mana hadas besar ya? Kok dari luar ya? Apa jangan-jangan bikin hadas besarnya di luar lagi? Oh dari angkot. Wah dari mana hadas besarnya kok dari luar? Enggak, umpama rumahnya banyak, ya kan ya? Bikin hadas besar di sono, lah mandinya di sini, ngomong kan gitu ya, sudah aja sih. Umpama rumahnya banyak, atau mungkin kayak Pak Mansur gitu loh, dari satu ke dua kan mau nimbal gitu ya. Lah kalau ternyata nggak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Lah kalau pas hati hadas besar, yo baca Qurannya diniatin doa. Ya kayak wanita haid itu kan lagi nanggung hadas besar gak boleh baca Quran. Tapi ketika mau makan bismillah, padahal itu bismillah yo Quran, tapi diniatinya doa, bukan diniati tadarus Quran. Nah itu doa yang diajarkan ketika masuk rumah dan yakin gak ada orang, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian dilanjut baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lah kalau ada orang ya ada orang salam seperti biasa. Assalamualaikum. Kalau pengen lengkap ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayaknya enggak ya kalau lengkap ya. Kadang malah oh. Apa saking apalnya ya assalamualaikum jadi kum. Kalau enggak lekun tete. Jawabnya lam. Yes. Nah, kalau orang lebak kan sampurasun gitu maksudnya. Beres. Faqala jami'u ahli samawati wal ardi. Kemudian ketika melihat peristiwa itu berkatalah seluruh penduduk langit dan bumi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ini dialog antara Allah dan Rasulullah, kemudian disaksikan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian mereka langsung memuji Allah dan Rasulullah dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dalam keterangan kitab Nihayatuz Zain, posisi tangan kita ketika tahiyat itu kan semua terbuka kecuali ini dan ini. Tergenggam. Apa gini loh. Apa nih? Tergenggam ya. Mengepal kecuali telunjuk.
Telunjuk ini di ngadep ke bawah. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, angkat ke atas. Diam sampai nanti selesai tahiyat. Ketika selain ini, posisi pandangan mata kita itu ke masjid. Masjid itu titik tempat sujud. Biar nggak biar kemana-mana. Cuman kadang pandangan mata itu yang ngeluyur ya. Ya begini kan, berudak. Apalagi ada suara yang aneh-aneh, pasti kan yuk penasaran pengen kelirik. Lah ketika asyhadu alla ilaha illallah, pandangan mata bergeser ke jari sampai nanti salam. Kalau guru-guru kita ngajarin illallah ya diem. Cuma ada yang motor, ada yang naik turun. Ini kalau percandaannya Kiai Manarul Hidayat yang Kiai Depok itu kalau kita tuh illallah, terus pokoknya tegak begini sampai nanti kita mati, lah baru selesai. Lah kalau orang sono itu iya enggak, mantuk, iya enggak. Ini kalau ketemu si Alvin anak saya yang kecil ditomplok tangannya begini langsung pok, diem. Lah bacaan tahiyat itu kan sampai itu. Sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tahiyat sudah selesai. Cuman kan dalam sholat masih ada rukun berikutnya, yaitu membaca sholawat. Wa innama lam yahsul lin nabiyyi mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqati wa adamit taqati. Wa innama, dan sesungguhnya hanya lam yahsul, tidak nyampai, lin nabi, seperti nabi, misluma hasala li Jibril, seperti apa yang dirasakan oleh Jibril, minul masyaqqati, dari kerepotan, wa adamit taqati, dan tidak adanya kemampuan. Artinya malaikat Jibril gak bisa seperti nabi nyampai di tempat pertemuan langsung antara Allah dan Rasulullah. Li'annan nabiyya, sesungguhnya, karena sesungguhnya Nabi Muhammad itu muradun matlubun, tamu yang diundang. Nah kalau tamu yang diundang berarti kan difasilitasi sama yang ngundang. Ya Jibril suruh jemput, tapi begitu udah nyampe tempat, ternyata undangannya hanya untuk Rasulullah. Dan malaikat Jibril nggak bisa ikut masuk. Undangan VVIP-nya hanya Rasulullah. Dan Jibril kan hanya sebagai pengantar, sebagai tour guide-nya. Maka Jibril ya nggak bisa masuk. Nggak punya akses, nggak punya apa? Tiket masuk. Kalau dulu zaman sekolah namanya eblek. Ini yang di sini loh. Apa namanya? Akibat, bukan eblek ya. Kalau dulu kan panitia pakai eblek. Iya kan yang punya cuma Rasulullah. Kunjungan yang dituju apa yang diundang hanya Rasulullah. Maka malaikat Jibril gak bisa mendekat pada peristiwa itu. Tapi malaikat Jibril hanya bisa menyaksikan dari kejauhan dialog Allah ketika Rasulullah melihat pertama pada Allah, ia ucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kemudian jawaban Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian doa Rasulullah untuk kita semua orang-orang soleh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian kesaksian seluruh makhluk, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini isah bacaan tahiyat yang kita baca setiap kali sholat. Maka ada keterangan dalam kitab Kanzus Sa'adah namanya.
itu dikatakan bahwa man qala at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, ketika seorang mukmin muslim sholat membaca itu faka'annama hajjan wa umratan, maka seakan-akan dia sedang haji dan umroh. Jadi kita sehaji semalam bisa haji umroh berkali-kali ya. Nah, iya, kalau haji beneran kan daftarnya lama. Nah, kalau pahala haji dan umroh setiap at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah itu faka'annama hajjan wa umratan, seakan-akan seperti orang haji dan umrah. Wa man qala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh faka'annama zaral habiba sallallahu alaihi wasallam. Di kitab itu ada, ini tambahan dari kitab lain. Ketika seorang musalli, orang yang sholat membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh faka'annama zaral habib sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan ia menziarahi yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita ziarah ke sono ya biayanya mahal ya. Tiket pesawat pulang pergi paling enggak 20 juta ya. Iya. Kalau pahalanya maka mengasal kita lagi sholat assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin itu faka'annama zarul habib sallallahu alaihi wasallam. Wa man qala assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, dan ketika orang yang sholat itu mengucap atau membaca assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin faka'annama zara jami'al awliya'i fid dunya, seakan-akan ia menziarahi wali-wali sedunia. Ziarah wali Songo aja biayanya mahal. Ke Cirebon aja dulu mahal ya. Iya Pak Satam ya. Naik dulu ke atas sampai pinggang pada pegel. Sampai pada pegel, apalagi orang yang minta-mintanya maksa. Dikasih satu, yang lain ngejar-ngejar. Kalau nggak dikasih kayaknya gimana ya. Itu baru satu wali. Nah, ketika kita sholat kok membaca assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin faka'annama zara jami'al awliya fid dunya, seakan-akan seperti menziarahi para wali-wali Allah di dunia. Wah ya, ini istimewanya bacaan tahiyat. Maka ada satu ungkapan as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu seperti mi'rajnya orang-orang yang beriman. Nah, mi'rajnya Rasulullah kan dialog dalam tahiyat. Nah, ketika kita sholat, ya kita baca itu, maka ya seakan-akan sama dengan mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ya enggak mungkin sama, hanya seakan-akan. Faka'an nama redaksi teksnya. Fa'atahullahu quwwatan, karena Rasulullah itu tamu yang diundang, maka fa'atahullah, maka Allah memberikan kepada Rasulullah quwwatan, kekuatan. Mudah menjadi bahasa Indonesia itu. Wastiqdadan, dan persiapan. Ya namanya mau ngundang kekasihnya berarti semua persiapan udah disiapkan. Malaikat Jibril suruh antar jemput. Litahammuli hadzal maqam, untuk menyandang posisi ini. Bihilafi ghairihi, berbeda dengan yang lainnya. Maksudnya kalau yang enggak diundang yo enggak kuat. Malaikat Jibril itu malaikat yang paling tertinggi derajatnya pun enggak mampu untuk menembus makom tersebut, karena memang malaikat Jibril tidak diundang oleh Allah, yang diundang Rasulullah. Maka Rasulullah fa'atahullahu quwwatan wastiqdadan,
diberi kekuatan dan dipersiapkan segalanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu al-mubarakatus sholawatut thayyibat wallahu a'lam bis-shawab. Intaha, ya sampai intaha. Intaha itu selesai. Makanya ya selesai juga ngajinya.